Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Jamil. Di sini saya bernama Nafisah Berlian dengan NIM 552201200040 ingin menjelaskan tentang intermedia proses dan powerful effect media. Apa itu media massa? Media massa atau mass media, singkatan dari media komunikasi massa. Mass communication media adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang-orang banyak atau publik secara serentak. Penelitian tentang efek media massa telah menjadi isu tunggal yang paling populer. Penelitian komunikasi massa spesialisasi ilmiah dimulai dengan karya perintis Harold de Lasswell dan Paul V. Lazarsfeld pada tahun 1930-an. Lasswell mempelajari efek dari propaganda, terutama melalui analisis konten, sedangkan Lazarsfeld awalnya menyelidiki efek media radio, yang saat itu baru melalui survei metode penelitian. Media seringkali memiliki pengaruh tidak langsung yang kuat, seperti pengaturan agenda proses, di mana media memberitahu halayak tentang berita apa saja yang paling penting. Daring and Roger tahun 1996. Tetapi, peneliti umumnya menemukan bahwa media massa memiliki keterbatasan efek untuk kebanyakan individu dalam banyak keadaan. Meskipun peristiwa di mana media memiliki pengaruh yang kuat mungkin relatif jarang, contoh ini bisa menjadi sangat penting. Latar belakang penelitian efek media. Beberapa tonggak komunikasi klasik, Lowry dan Devlur, tahun 1995, studi ilmiah tentang keadaan yang relatif tidak biasa di mana media memiliki pengaruh yang kuat. Dua contohnya adalah penyelidikan oleh Hadley Cantrell tahun 1940 tentang kepanikan yang meluas akibat War of the World, Orson Welles, siaran radio pada tahun 1938. Dan penelitian oleh Robert K. Merton bersama orang lain tahun 1946 dari Marathon Radio 1943 Kate Smith untuk menjual obligasi perang selama Perang Dunia Kedua. Studi efek media awal yang berpengaruh dari 60 tahun yang lalu ini membantu membentuk unsur-unsur sentral dalam paradigma awal untuk penelitian ilmiah yang menyelidiki efek media. A. Pilihan tidak biasa, acara media untuk belajar. B. Mengumpulkan data dari halayak individu tentang efek perilakunya. C. Menganalisis isi pesan untuk memahami bagaimana efek media terjadi. Merton et al. Tahun 1946 menyimpulkan bahwa keaslian yang dirasakan dari daya tarik patriotik Kate Smith di radio penggalangan dana sebenarnya adalah jenis yang direkayasa dengan hati-hati. Pseudo-Gemeinschaft diartikan sebagai pura-pura memperhatikan perhatian pribadi individu lain untuk memanipulasi individu secara lebih efektif. Paradigma untuk penelitian efek media awal terwakili. A. Komunikasi metode survei audiens dan konten pesan analisis. B. Data kualitatif dan kuantitatif. C. Di mana data dikumpulkan segera setelah melihat acara studi. Pendiri utama peneliti komunikasi massa Roger tahun 1994, Hadley Cantrell, seorang psikolog Universitas Princeton, seorang associate director dari proyek riset radio yang didukung oleh Rockefeller Foundation. Lazarsfeld diarahkan memainkan peran penting dalam mendesain tahun 1938 War of the World, mempelajari tentang mengumpulkan dana untuk perilakunya. Robert K. Merton adalah kolega fakultas Lazarsfeld di Departemen Sosiologi. Efek media yang kuat. 1. Individu tertarik pada data informasi. 2. Semakin tinggi intensitas informasi, maka semakin tinggi pula rangsangannya. 3. Rangsangan ini membuat pelafalan akan informasi. 4. Pelafalan akan informasi tersebut akan membuat sebuah perubahan pada cognitive ability. Metode penelitian komunikasi pada berbagai kasus.
1. Panggilan hotline news terhadap pasien AIDS yang memecahkan rekor menjadi 114.124 panggilan telepon. 2. Informasi tentang penantangan bencana yang mengenai publik Amerika. 3. Informasi tentang berita di India yang membuat geger mengenai patung batu dan dewa Hindu yang sedang minum susu. Pengungkapan kasus HIV. Bisa dilihat di sini, National AIDS Hotline segera dibanjiri panggilan telepon setelah pengungkapan Magic Johnson pada 7 November selama 90 hari sebelumnya. Bisa dibaca kelengkapannya. Penguatan informasi HIV. Perbandingan 186 pasien di klinik penyakit menular seksual di pinggir kota Washington DC pada 14 minggu sebelum 1 November 1991 dibandingkan 97 pasien di klinik ini selama 14 minggu setelah pengumuman Magic Johnson. Para pasien sebagian besar adalah orang Afrika Amerika dan laki-laki. Dampak utama dari pengumuman dari Magic Johnson. Penguatan informasi AIDS. Presentasi responden yang melapor bahwa mereka sering berbicara dengan teman tentang AIDS meningkat dari sekitar 24% sebelum pengungkapan Johnson menjadi 37%. Efek emosional dari informasi HIV. 1. Sekitar 90% berbicara dengan anggota keluarga tentang kecelakaan itu dan 73% berbicara dengan teman atau kolega di tempat kerja atau di sekolah tentang kecelakaan itu. 2. Sekitar 78% menonton semua atau sebagian dari upacara peringatan yang disiarkan televisi untuk 8 astronot yang disiarkan oleh Johnson Space Center di Hudson. 3. Sekitar 6% lebih dari 10 juta orang dewasa menghadiri layanan memori lokal untuk almarhum astronot. Kesimpulan tentang peristiwa media yang penting. Dengan menelusuri dampak dan perilaku terbuka individu yang terpapar pesan media. 3. Yang isinya dianalisis. Pengaruh evaluasi dari data yang dikumpulkan. 4. Hasil kejadian pengungkapan infeksi HIV Magic Johnson pada tahun 1991 atas panggilan ke National AIDS Hotline. Difusi berita tentang bencana Challenger 1986. Penyebaran berita pemberian susu kepada dewa-dewa Hindu di India pada tahun 95. Efek opera sabun radio, pendidikan, hiburan pada adopsi keluarga berencana, dan penjagaan HIV atau AIDS di Tanzania. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.